Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini tentunya kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita, selalu memberikan kebaikan dan membuka pintu kebaikan untuk kita, sehingga sampai saat ini kita masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih tetap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat maghrib secara berjamaah. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya saja, dari hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan hamba itu. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan hambanya? Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini nikmat besar ketika kita masih tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Di malam hari ini kita setelah sholat maghrib berjamaah, kita sholat sunat. Setelahnya kemudian kita melanjutkan lagi tentunya dengan taklim, bermajelis ilmu, membaca dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan tentunya lebih besar daripada kita sholat sunnah tadi. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "Thalabatul ilmi afdal minan nawafil." Belajar, mendengarkan kajian, bermajelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kalau kita mengkaji kenapa belajar, mendengarkan Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW lebih utama daripada sholat sunnah, karena sholat sunnah kita lakukan itu hanya untuk diri kita. Selesai kita lakukan, maka selesai pahalanya. Beda belajar, beda kalau kita bermajelis, kita dengar di malam hari ini satu ayat, satu hadis, itu akan berguna besok di kehidupan kita, bahkan akan berguna di anak istri kita, bahkan akan berguna setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi manfaatnya lebih banyak daripada sholat sunnah, daripada sholat sunnah. Makanya ini kembali kita ingatkan, kalau jamaah kaum muslimin wal muslimat sempat dan menyempatkan diri untuk belajar, itu adalah hal yang lebih utama daripada apa yang kita lakukan sebelum ini. Di malam hari ini kita masih melanjutkan bacaan kita terhadap Kitab Tauhid. InsyaAllah kita akan memasuki bab ke-57. Bab yang ke-57. Bab ini pendek insyaallah. Penulis rahimahullah hanya menyebutkan 2 ayat dan 1 hadis. Hanya menyebutkan 2 ayat dan 1 hadis. Kata beliau rahimahullahu taala di bab ke-57, bab maja'a fil law. Bab apa yang datang tentang ucapan law, seandainya. Ucapan seandainya. Para ulama rahimahullah menjelaskan
bahwa ucapan lau seandainya bagi siapa yang mengucapkannya ini ada cacat dalam tauhid, ada cacat di dalam tauhid. Makanya kenapa Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan di kitab tauhid. Dan ini ada ikhtilaf, ada semacam tidak ridho, berkeluh kesah terhadap takdir. Siapa yang keluar darinya ucapan ini, maka cacat dalam beriman terhadap takdir. Yang mana kita sudah ketahui bersama, beriman terhadap takdir itu salah satu rukun keimanan. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari Umar bin Khattab. Hadis panjang terkait dengan pertanyaan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jibril turun, belum berubah wujudnya menjadi manusia. Datang bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa pertanyaan. Di antaranya bertanya tentang iman. Apa itu iman? Bertanya kepada Nabi, "Mal iman?" Apa itu iman? Kata Nabi SAW, "Antumina billah." Iman adalah kamu beriman kepada Allah. Ini rukun iman yang pertama. Wa malaikati, kamu beriman kepada malaikat Allah. Kamu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang bertugas sesuai dengan tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selalu menyertai kita, mencatat amalan baik, mencatat amalan buruk. Ada juga yang setiap saat menjaga kita. Ya, banyak dari tugas-tugas malaikat. Kita percaya akan adanya malaikat. Wa kutubihi, kita percaya akan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umat manusia rasul-rasulnya. Di antaranya kita umat Islam, rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kita harus beriman terhadap hal tersebut, beriman terhadap apa yang belum bawa. Wal yaumil akhir, ini yang kelima. Kita beriman akan adanya hari akhirat. Termasuk di dalamnya kita percaya akan adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Karena alam kubur yang disebut dengan alam barzakh itu adalah awal akhirat. Awal daripada akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keenam, ini yang di pembahasan kita sekarang. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Baik dan buruknya. Kalau takdir baik, biasanya tidak ada orang yang menyanggahnya. Kalau takdir baik, kadang muncul dari sifat keluh kesah dari kita manusia kalau terkait dengan takdir yang buruk. Takdir yang buruk. Kita telah merencanakan sesuatu. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Biasanya muncul, kalau saya, ini ucapan lau. Kalau kamu tidak begini, maka akan begitu. Ini ucapan lau. Ucapan ini mengurangi tauhid, mengurangi keimanan kita terhadap takdir. Orang yang beriman perlu kita ketahui, apapun yang terjadi terhadapnya itu selalu baik. Tidak ada keburukan baginya. Ini adalah ciri orang beriman. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkaranya, urusannya orang-orang yang beriman. Inna amrahu lahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh perkaranya, urusannya
itu semuanya baik. Dan tidak ada seperti ini kecuali pada orang beriman. Hanya orang yang berimanlah yang begini keadaannya. Artinya kalau tidak seperti ini keadaannya, berarti kita cacat dalam keimanan. Kita cacat di dalam tauhid. Karena Nabi bilang, ini perkara tidak ada kecuali pada orang beriman. Bagaimana bentuknya? Kata Nabi SAW, in asobathu sarro syakaro fakana khairun lahu. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, dia bersyukur. Alhamdulillah, saya dapatkan nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terucap darinya. Bahkan itu yang tergambar dalam lisanul hal, gerakan tubuhnya. Bahkan seperti itu penggunaannya. Dapat kebaikan, dia berbahagia. Dia berbahagia. Dan itu adalah lebih baik baginya. Maksudnya, mendapatkan kebaikan, kemudian dia mensyukurinya. Lebih baik itu. Kebaikan yang didapat, itu baik. Tapi kalau dia mampu bersyukur dari kebaikan yang diberikan kepadanya, itu lebih baik. Mensyukuri nikmat, itu lebih baik daripada nikmat yang kita dapat. Itu kata Nabi SAW. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, ini yang agak sulit. Tidak semua orang bisa melakukannya. Kata Nabi SAW, wa in asobathu darro, kalau dia ditimpa oleh keburukan, takdir yang tidak baik yang menimpanya. Yang menimpanya. Kata Nabi SAW, in asobathu darro sobaro. Kalau dia ditimpa oleh keburukan, dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar. Fakana khairun lahu. Maka itu lebih baik untuknya. Karena pemberian yang paling baik setelah kesyukuran terhadap nikmat adalah kesabaran terhadap nikmat. Kesabaran terhadap musibah yang ditimpakan kepada kita. Itu pemberian terbaik. Kata Nabi SAW juga dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Wa ma u'tiya ahadun khairan awsa' minas sabr. Siapa yang berusaha untuk bersabar, dapat musibah, dapat hal yang tidak baik untuk dirinya, untuk keluarganya, dia bersabar. Dia berusaha untuk bersabar. Dia tidak berkeluh kesah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Dan kata Nabi, tidaklah seorang diberikan kebaikan yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Daripada kesabaran. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita keluar dari ini, kita cacat sebagai seorang mukmin. Kita cacat sebagai seorang mukmin. Orang beriman, walaupun kesusahan menimpanya, dia tidak pernah nampakkan kalau dia susah. Banyak masalah, tapi dia tidak pernah nampakkan kalau masalah itu adalah merupakan masalah baginya. Dia bersabar atas hal tersebut. Ini ciri orang beriman. Bab ini yang keluar dari itu tadi. Kalau ada sesuatu keburukan yang menimpa, jangan pernah bilang, "Lau, seandainya saya tidak mengeluarkan modal di sini, saya tidak akan bangkrut." Tidak boleh. Seandainya saya tidak menikah dengan gadis itu, saya tidak akan jadi miskin. Dia tidak boleh mengucapkan seperti itu. Tidak dibolehkan kita mengucapkan seperti itu. Kenapa? Karena kita semua tercipta di dunia ini, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Tidak ada satupun dari kita kecuali pasti telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala takdir kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menimpakan kepada seorang hamba berupa musibah di bumi ini ataupun dalam diri mereka, kecuali itu sudah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz sebelum dia ada.
Jadi sebelum kita keluar di muka bumi ini, sudah ditentukan tahun sekian kita akan ditimpa musibah. Kita akan ditimpa musibah. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ucapan ini. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat yang lain, di surat At-Taghabun di ayat berikutnya, ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Tidak ada satu musibah, satu keburukan yang menimpa kita kecuali itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya atas izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita berucap dan menyesali apa yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin, Rabb kita semuanya, Rabb alam semesta. Nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam hal ini beberapa hadis dan ayat terkait dengan larangan berucap dengan ucapan lau, seandainya. Ucapan seandainya. Ini terkait dengan bab yang belum sebutkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Mereka berkata, yaitu ini orang-orang munafikin. Mereka berkata, kalau kita memiliki urusan atau memegang kendali dalam masalah ini, yaitu keluar berperang, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Ayat ini turun ini di surat Ali Imran ayat 154. Ayat ini turun terkait dengan perang Uhud. Jadi waktu perang Uhud kita ketahui bersama kaum muslimin kalah. Walaupun sebelumnya menang. Iya, kita maklumi bersama saat perang Uhud itu sebelum Khalid ibnul Walid masuk Islam. Dia termasuk yang memimpin pasukan kafir. Karena Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah saat kafir dan saat beriman. Iya. Saat itu Nabi SAW telah mengarahkan pasukannya belum bagi dua. Satu berperang, satunya tetap di atas puncak gunung dengan panah mereka. Tatkala pasukan di bawah menang, mereka sudah mau mengumpulkan ghanimah karena ternyata waktu itu pasukan kafir kaum musyrikin mereka atur, mereka mundur untuk maju di tempat lain. Saat di bawah sudah kelihatan menang, maka yang di atas gunung tadi mereka merasa al-ghanimah, al-ghanimah. Ayo kita pergi kumpul ghanimah karena kita sudah menang. Yang diberikan tanggung jawab di situ adalah Abdullah bin Jubair. Beliau berkata, tetap di tempat kalian. Rasulullah SAW menyuruh kita di sini. Walaupun Rasulullah menang ataupun kalah. Tapi mereka turun karena sudah menang. Tidak ada yang tinggal kecuali sedikit. Maka ternyata pasukan kaum musyrikin naik dari atas gunung. Maka terjadilah seperti itu. Banyak dari kaum muslimin yang terbunuh. Muncul ucapan orang-orang munafikin. Waktu itu. Yaqulun, mereka berkata, ini bukan orang beriman berucap. Orang munafikin. Ini celaan terhadap mereka. Maka kita tidak boleh berucap seperti ini. Ini ciri orang munafik. Mereka katakan, "Lau kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna." Kalau kita sebagai pemegang keputusan dalam masalah perang ataupun tidak di sini, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Kita tidak akan terbunuh di sini. Ini dia menyesali takdirnya dia terbunuh. Ucapan ini langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran itu sendiri. Bahwasanya mereka kalaupun mau tinggal di rumahnya tidak keluar perang, kematian pasti akan mendatanginya. Karena kematian itu sudah ditulis sebelum mereka dilahirkan. Sebelum mereka lahir di dunia ini, sudah ditulis kapan dia akan meninggal.
Dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, haddatsani as-shadiqul masduq. Menceritakan kepadaku, telah menyampaikan kepadaku as-shadiqul masduq. Orang yang terpercaya, lagi dipercaya. Lagi dipercaya. Itu yang beliau katakan. Di antara yang disampaikan oleh Nabi kepada beliau adalah terkait dengan penciptaan kita di dalam perut ibu kita. Bahwa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya adalah setetes mani. Itu lamanya diam di dalam rahim 40 hari pertama. Dalam bentuk mani. Kemudian setelah 40 hari berubah menjadi darah. 40 hari juga menjadi darah. Setelah menjadi darah, maka berubah menjadi daging. 40 hari juga. Setelah 3 kali 40 hari, yaitu 4 bulan, ya 3 kali 40 hari ini, 4 bulan, datang kepadanya malaikat. Meniupkan ruhnya. Ditulis ajalnya. Rezekinya. Ditulis apakah dia orang yang sengsara ataupun orang yang bahagia. Miskin, kaya, semuanya ditulis. Telah ditulis. Iya. Artinya walaupun dia tidak perang, kalau ditakdirkan meninggal, pasti akan meninggal. Iya. Kita misalnya sekarang ini, ada orang meninggal karena corona. Walaupun tidak ada corona, pasti meninggal. Karena memang takdirnya. Kita mau lari kemana? Tidak ada tempat kita lari kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ucapan ini adalah ucapan yang salah. Karena mereka menyesali takdir yang telah ditakdirkan kepada mereka. Demikian pula di ayat berikutnya. Masih di surah Al-Imran. Ucapan mereka yang lain. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Orang-orang yang berkata kepada saudara mereka, yaitu yang pergi berperang. Wa qa'adu, mereka sendiri waktu itu tidak ikut berperang. Yang tidak ikut ini dari kalangan orang munafikin. Karena sebelum perang Uhud, mereka cari, sebagian orang munafikin cari alasan untuk tidak ikut berperang. Rasulullah SAW mengizinkan karena sesuai dengan dohirnya. Sesuai dengan dohir. Mereka tidak ikut berperang. Apa kata mereka? Lau ata'una ma kutilu. Kalau seandainya mereka mentaati kami, maksudnya ketika mereka bilang, jangan ikut. Kalau seandainya mereka mentaati kami, maka mereka tidak akan dibunuh. Lihat, pakai kata lau. Lau ata'una, kalau mereka mentaati kami, maka mereka tidak akan dibunuh. Jadi mereka menyesali takdir yang ditimpakan kepada saudara-saudara mereka. Berupa terbunuhnya mereka. Ini namanya menyesali apa yang telah ditentukan oleh Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan ini menentang Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kurangnya keimanan mereka. Orang beriman kalau terbunuh sabar, mau diapa? Iya, ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya. Kalau tidak terbunuh, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan apa? Umur. Itu orang beriman. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan di awal. Oleh karena itu beliau sampaikan hadis di sini, hadis terakhir. Kata beliau wafis sahih, di dalam sahih, maksudnya sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu amal syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat untukmu. Ini tugas kita sebagai hamba. Kita tahu itu perkara bermanfaat, bersemangatlah. Itu
yang dianjurkan kepada kita. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Kita tidak boleh bermalas-malas. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum. Sama. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan pengampunan Rabb kalian. Karena pengampunan Allah tidak kita dapatkan dengan badan yang santai. Tidak. Kita harus berlomba-lomba dengan yang lain. Kalau kita lihat saudara kita rajin, maka kita harus lebih rajin dari itu. Ini masalah agama. Harus seperti itu. Beda kalau dunia. Kalau dunia, kita disuruh lihat ke bawah. Jangan selalu melihat ke atas. Itu masalah dunia. Kalau masalah agama, enggak. Kita harus melihat yang paling tingginya. Yang paling bersemangatnya dari saudara-saudara kita. Itu yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu taala anhu. Kita lihat Umar bin Khattab. Pernah satu ketika dia berniat dalam hatinya untuk melombai Abu Bakar. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya sedekahkan setengah harta. Dia kira ini, wah sudah ini tidak ada kayaknya yang bisa mengalahkan saya. Setengah hartanya dia mau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, ini saya sedekahkan seluruh harta saya. Belum berkata saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar. Iya. Dia setengah, Abu Bakar seluruhnya. Beginilah orang-orang yang beriman. Mereka kalau dalam kebaikan berlomba-lomba. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus punya hasad, cemburu kepada teman-teman kita yang lebih dari kita dari sisi agama. Ini hasad yang diizinkan. Yaitu bukan karena niat supaya nikmat itu hilang darinya. Tapi enggak, kita ingin lebih darinya. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Kita harus seperti itu di dalam melakukan kebaikan. Karena kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Antum harus selalu bersemangat di atas apa yang paling bermanfaat untuk antum. Wasta'in billah wala ta'jazanna. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau antum semangat, kita kaum muslimin dan muslimat bersemangat di atas kebaikan, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Karena tidak bisa kita lakukan apa-apa kalau tidak ada pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, upaya, kecuali dengan kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersemangat ta'lim. Ikut kajian. Tapi kalau tidak ada bantuan dari Allah, tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa kita lakukan. Maka setelah kita bersemangat, harus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyandarkan kepada kekuatan kita. Oh, saya kuat. Iya, saya jalankan saja. Saya mampu. Tidak. Harus kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita orang kuat, orang mampu. Iya. Terus kata Nabi SAW setelah itu, wa in asobaka syai'un. Kalau antum ditimpa sesuatu, sudah bersemangat. Kita ingin mendapatkan sesuatu, kita keluarkan hal yang banyak. Dan kita sudah mohon pertolongan kepada Allah. Tapi kita ditimpa oleh sesuatu yang tidak mengenakan hati kita. Fala takul, maka jangan pernah katakan lau anni fa'altu kada, seandainya saya melakukan demikian, lakana kada wa kada, maka akan terjadi demikian dan demikian. Itu dia menyesali apa yang telah terjadi kepadanya. Jangan ucapkan seperti itu. Misalnya qadarullah, kita pergi ta'lim. Ternyata kita kena musibah. Kita tidak meminta musibah itu terjadi. Kita sudah semangat. Kita sudah minta pertolongan kepada Allah. Tapi ada sesuatu yang menimpa kita. Jangan bilang, kalau saya tidak pergi ta'lim, saya tidak begini. Jangan pernah bilang begitu. Walakin kul, akan tetapi ucapkanlah. Qadarallahu wa ma sya'a fa'al. Semuanya adalah ketentuan Allah. Apa yang dia kehendaki, pasti dia akan lakukan. Itu ucapannya. Jangan bilang lau seandainya. Tapi bilang, qadarallah. Ini takdir Allah kepada saya. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang terucap dari mulut kita. Itu yang terucap dari mulut kita. Kenapa kita tidak boleh bilang lau? Harus kita ucapkan qadarallahu ma syafa'al. Karena kata Nabi, fa'inna lau tabtahu amla syaitan. Karena lau itu membuka pintunya syaitan.
kalau kita bilang seandainya masuk lagi syaitan. Iya, sesali terus takdirmu. Karena itu bentuk kekafiran dan kekurangan dari beriman terhadap apa? Takdir. Itu membuat bahagia syaitan. Tapi kalau kita ucapkan, qadarullah, ini ketentuan Allah, maka akan tertutup pintu syaitan. Akan tertutup pintu syaitan. Ini yang tidak boleh. Ada satu keadaan, boleh kita ucapkan lau. Seandainya. Yaitu kalau terkait dengan perkara yang akan datang. Kalau saya hidup tahun depan, saya akan umroh. Kalau selesai ini corona, saya akan haji. Ya. Kalau hilang ini corona, saya akan menikah. Ini terhadap apa yang akan datang. Mengucapkan lau seandainya terhadap apa yang akan datang. Apakah boleh atau tidak ini? Hal ini boleh. Yang tidak boleh tadi menyesali apa yang telah terjadi. Kalau apa yang telah akan datang, ini namanya pengkhobaran. Habis waktu? Sedikit lagi. Baik, alhamdulillah. Iya. Kalau mengabarkan apa yang akan datang, boleh. Boleh. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau pernah berkata, "Laustakbaltu min amri mastadbartu." Seandainya saya mampu memajukan apa yang telah berlalu, maka saya akan membawa hadi. Ini waktu beliau di masalah, ya, waktu itu belum melakukan haji, cuman tidak tamattu. Tidak tamattu. Yang lain membawa hadi, hewan sembelihan. Itu dengan haji kiron. Kata Nabi, kalau saya hidup tahun depan, maka saya akan melakukan seperti itu. Ini pengabaran terhadap apa yang akan terjadi. Ini boleh. Ini boleh. Kalau saya hidup lama, kalau saya, tapi kan waktu itu tahun depannya belum meninggal. Belum meninggal. Ini boleh kalau apa yang akan datang. Ini yang ingin Ana sampaikan di pertemuan kita ini. Semoga apa yang kita ambil ada manfaatnya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan terkait dengan membeli saham atau investasi saham dan apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam investasi saham agar terhindar dari riba. Ya, yang kita secara umum sebenarnya orang main saham itu kan ada dua. Ada nilai dan ada barang. Ada barang. Kalau nilainya, kita saham nilai perak, nilai emas, nilai dolar, maka ini saham haram kita beli. Haram kita masuk di dalamnya. Kenapa? Karena ketika kita membeli emas atau dolar, itu dipersyaratkan kita pegang. Di tempat. Dia serahkan, kita beli, dia serahkan. Dia serahkan. Ini kan hanya nilai yang kita dikasihkan. Maka ini diharamkan karena emas, perak, rupiah, dolar, ini barang riba. Ini barang riba. Kata Nabi SAW, ad-dahab bid-dahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-bur bil-bur, wal-syair bil-syair, wal-milh bil-milh, yadan biyadin. Ya. Kata Nabi SAW, kalau kita mau beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya, garam dengan garam, kita beli yang sejenis, sama dengan yang sama ilahnya, rupiah dengan dolar, maka harus sawaan bisawain, ya dan biyadin. Harus sama dan tangan ke tangan. Kalau saham kita pegang nggak barangnya atau tidak? Kita hanya beli nilai kalau saham dolar. Ini haram karena unsur riba. Beda kalau barang. Kita sahamnya, ya, misalnya kita beli saham berupa barang dagangan. Kita beli apa misalnya? Yang orang biasa lakukan. Siapa yang tanya? Apa biasanya? Berupa barang. Misalnya Agung, dia beli sahamnya Indofood. Toko yang dia beli sahamnya. Boleh kan? Ini bukan emas perak.
Ini agung ya, kalau punya banyak uang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini contoh ya. Siapa tahu jadi betul. Iya, Masya Allah. Banyak yang aminkan. Baik, Alhamdulillah. Itu dibolehkan karena barang. Karena apa? Barang. Sama dengan kita masuk dalam pembahasan jual beli musyarakah. Kita berserikat di dalamnya. Kita berserikat di dalamnya. Dipersyaratkan yang penting hasilnya jelas. Ya, akadnya berapa dan hasilnya itu bukan berupa nilai tapi persen. Karena kalau langsung berupa nilai kita kerjasama dalam setiap bulannya kamu 500 saya sisanya, ini tidak boleh. Karena nanti bagaimana kalau dia tidak dapat 500.000 dalam sebulan? Ini akan membahayakan yang mengelola. Ini syarat di antara syarat-syarat dari masalah kerja atau masalah musyarakah dalam urusan dagang. Wallahualam itu secara singkat masalah ini banyak diuraikan ya di dalam masalah muamalat jual beli. Masalah muamalat jual beli. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara akikah yang benar sesuai tuntunan syariat Islam? Yaitu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, man wulida lahu walad wa ahabba ayyansak falyunsik falyansak lil gulam syatan walil jariyah syah yudba anhu yawma sabihi wa yuhlak wa yusamma. Kata Nabi SAW, siapa yang diberikan karunia anak, maka kalau dia ingin mengakikakannya, maka hendaklah dia mengakikakannya. Jadi kalau kita dapat anak, kita sunnah mengakikakannya. Kalau anak laki-laki, maka 2 kambing. Anak perempuan, 1 kambing, kata Nabi SAW. Disembeli di hari ke-7. Kalau acaranya terserah, yang penting potongnya hari ke-7. Iya. Ini yang sesuai syariat. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dipotong di hari ke-7. Dicukur rambutnya di hari ke-7. Dan diberi nama hari ke-7. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini yang disyariatkan. Ini yang beliau ucapkan. Dan ini juga yang datang dari praktek Nabi SAW. Ketika beliau lahir cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain, beliau potong kambing di hari ke-7. Beliau potong kambing di hari ke-7. Itu yang sesuai dengan syariat. Adapun tambahan-tambahan yang banyak dilakukan di masyarakat, itu tidak ada tuntunannya seperti ditaruh rambutnya di kelapa, ya, itu tidak ada semuanya. Itu dulu dilakukan di masa jahiliyah. Bahkan di masa jahiliyah, ini bayi kepalanya dilumuri dengan darah potongan hewannya. Tapi semua ini digugurkan oleh syariat, cukup potong saja, ya, cukur rambutnya dan ditimbang rambutnya ini kemudian disedekahkan nilainya. Kemudian disedekahkan nilainya. Itu wallahualam yang disyariatkan dalam syariat terkait dengan akikah. Adapun terkait dengan hewannya, maka sama hukumnya dengan hewan kurban. Umurnya ya sama dengan kurban. Jantan ataupun betina sama saja. Sama saja hukumnya. Wallahualam. Belum? Masih lama? Siapa yang bilang? Iya. Baik, alhamdulillah. Manakah yang lebih utama, lebih kuat pendapatnya? Dalam gerakan sujud. Dalam gerakan sujud. Apakah kaki dirapatkan atau boleh tidak dirapatkan? Saya juga pernah melihat Ustadzul tidak merapatkan kaki beliau ketika sujud. Masya Allah. Sebut nama yeah. Apa tahu saya ini Pak. Kita mau tanyakan apa yang dilakukan oleh Ustadzul. Kemudian kita tanyakan pendapat yang kuat menurut saya. Saya sama Ustadzul apa bandingannya? Itu langit Pak. Kalau ada sumur bor ke bawah, saya lebih bawah itu. Iya. Makanya kalau Ustadzul berpendapat seperti itu, jangan tanyakan kepada saya. Karena kita mau bandingkan Pak. Mau samakan saya. Saya ini murid. Ustadzul tahun berapa sudah dirikan pondok? Saya tidak ada pondok.
Baru sekarang kita datang mau bertanya, mau bandingkan. Apa yang kuat? Iya. Apa yang kuat? Jadi karena sebut begini, saya tidak berani jawab. Iya. Coba kita tanya dengan nada lain. Mungkin saya sebutkan hadis. Jadi ada pertanyaan, Ustaz mau bertanya, apa hukumnya sengaja menghilangkan lafaz as-salatu khairun minan naum pada adzan subuh? Apakah orang yang adzan tersebut berdosa? Pertama, kita perlu mengetahui bahwa lafaz as-salatu khairun minan naum itu diperselisihkan oleh para ulama di mana tempatnya. Di adzan pertama atau di adzan kedua. Karena Nabi SAW punya dua muadzin ketika subuh. Muadzin pertama Bilal Ibn Abi Rabah, muadzin kedua yang adzan kalau sudah masuk waktu subuh yaitu Ibnu Ummi Maktum. Ini muadzin Nabi ketika subuh. Ketika subuh. Ini yang mengucapkan, kalau di zaman Nabi yang mengucapkan as-salatu khairum minan naum adalah Bilal, adzan pertama. Adzan pertama. Iya. Karena lafaznya as-salatu khairum minan naum. Maksudnya salat sunnah. Kita bangun tahajud itu lebih baik daripada apa? Tidur. Karena ini sepertiga malam terakhir adzan pertama. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka sholat di situ lebih baik daripada apa? Tidur. Kalau sholat wajib tidak dikatakan lebih baik daripada tidur. Karena ini rukun Islam. Karena ini rukun Islam. Ini diperselisihkan seperti itu. Dan ada yang menyatakan tidak. Iya. Adzan as-salatu khairum minan naum ini ada di adzan kedua. Bagi yang tidak ada adzan pertama. Dan hukumnya adalah sunnah. Adzan, lafaz adzan itu yang umum. Kemudian menambahkan as-salatu khairum minan naum. Itu di adzan subuh. Itu adalah sunnah hukumnya. Sama kalau hujan. Kita ucapkan. Sallu fi rihalikum. Salat di rumah kalian. Karena kalau hujan boleh kita tidak ke masjid. Maka muadzin dia tambahkan. Sallu fi rihalikum. Salat di rumah kalian. Itu sunnahnya muadzin supaya orang tidak berdosa kalau tidak datang ke masjid. Karena muadzinnya bilang, solat di rumah kalian. Sama modelnya. Sama bentuknya. Hukumnya adalah sunnah dalam adzan subuh. Siapa yang meninggalkannya, apalagi berpendapat itu adanya di adzan pertama, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Cuma tidak melakukan yang sunnah. Tidak melakukan yang sunnah. Itu wallahualam. Udah? Kenapa loyo sekali teman saya ini? Iya. Apakah orang koruptor itu salah takdir Allah? Maksudnya? Iya. Salah takdir? Iya. Salah satu? Ada satunya mungkin, Dik? Nah? Salah takdir. Takdir itu tidak ada yang salah. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dikatakan salah. Iya, baik ataupun buruknya itu takdir Allah dan hikmah Allah semuanya baik. Kita dapat kebaikan baik untuk kita. Kita dapat keburukan juga baik untuk kita. Karena kalau ada hal yang menimpa kita, baik untuk kita walaupun kita sakit. Tapi dengan takdir sakit ini dosa kita terhapus. Kan begitu. Jadi semuanya kebaikan. Iya. Jadi kalau pertanyaan ini, apakah orang koruptor itu salah takdir Allah? Tidak salah. Nah, siapa pelakunya ini pertanyaan? Apa ini maksudnya? Ayo, siapa yang punya? Siapa mengaku? Supaya jelas ini pertanyaan. Saya kasih hadiah. Ia mengaku, saya kasih hadiah. Siapa? Hadiah ini, Pak. Saya kasih ke buku. Ada saya tulisan baru, semua tentang jenazah. Tapi nanti terserah kita pilih mana. Ada juga saya punya tulisan hadiah untuk muslimah.
Ada juga saya punya tulisan yang ada sekarang, sifat wudhu Nabi. Mengaku maki, biar dapat hadiah. Tidak ada yang berani? Baiklah. Malah gini. Baik. Iya. Apakah orang yang, pertanyaan kedua, apakah orang-orang yang merusak hutan, lautan, daratan, itu takdir Allah? Semua. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Semuanya. Iya. Jangan sampai ada yang, masa Allah takdirkan kerusakan? Kan begitu? Ya itu baik menurut hikmah Allah. Pasti ada hikmahnya. Itu kebaikan. Sama dengan adanya orang kafir. Apakah itu takdir Allah? Semuanya. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya baik. Karena kata Nabi SAW, asyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Alhamdulillah. Karena sudah ada kode, kita cukupkan. Iya. Apa yang kita ambil di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.